Soalnya gini, urutan tekanan hidrostatik dari yang terbesar ke yang terkecil. Pakai logika. Menurut kamu tekanan air mana yang lebih besar? Di permukaan air atau di dasar laut? Dasar. Dasar laut. Jadi kalau gitu kita pakai logika aja dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti dari paling dalam ke paling atas. Yuk, berarti runutan ikannya nomor berapa aja? 3. 1, 5. Dari yang paling besar tekanannya. Berarti dari paling bawah. 3, 4, 2, 2, 5, 1. Jadi jawabannya 3, 4, 2, 5, 1. Yang C. Gitu ya. Jadi nggak susah. Oh, berarti lihatnya dari yang paling dalam. Jadi yang paling besar ini yang paling dalam. Oke, kita next. Kita coba lagi. Oh, yang tadi tekanan zat cair, sekarang zat padat. Jadi ibaratnya kayak gini. Mungkin ini kalau misalkan ada jalan berlumpur, logikanya gini, ada jalan berlumpur. Mana yang kira-kira kita akan lebih susah berjalan di jalan berlumpur? Kalau kita pakai sepatu cats atau pakai heels, mana yang kira-kira akan lebih susah untuk jalannya? Heels. Kenapa coba? Karena kecil doang. Karena kecil belakangnya. Kalau dia kecil, nancepnya lebih dalam kan? Nah, ibaratnya berarti sama. Kalau tekanannya terbesar, berarti cari yang luasnya kecil, kayak heels. Berarti kalau yang terkecil, cari yang luasnya paling besar. Kalau gitu, menurut kamu, tekanan yang paling besar, luasnya paling kecil nomor berapa? Yang luas paling kecil? 3. Terus, runutkan sampai ke yang paling besar. 3, 1, 4, 2. Itu jawabannya. Jadi 3, 1, 4, 2. D jawabannya. Seperti itu. Ya, jadi ini dia. Nanti kalau misalkan soalnya dibalik, tentukan dong dari yang terkecil ke paling besar. Berarti cari yang luasnya paling besar. Berarti dibalik 2, 4, 1, 3. Ini kalau dia soalnya dibalik. Jadi gampang ya kalau soalnya hanya diminta seperti itu. Kita coba lagi. Oh, sekarang ke hitungannya. Nah, hitungannya seperti apa? Ini adalah hidrostatik air. Jadi dia tekanan hidrostatik air, pressure hidrostatik, jadi pH, tekanan zat cair. Rumusnya adalah Rho kali G kali H. Ya, Rho itu massa jenis, G gravitasi, H kedalaman. Ibu kasih notes di sini, hitungnya dari permukaan air. Oke, dari permukaan air. Ada ikan nih berenang. Ya, pertanyaannya berapa tekanan hidrostatiknya? Berarti kalau gitu kita masukkan ke rumus ya. Tekanan hidrostatik sama dengan Rho kali G kali H. Coba kamu lihat di soal berapa sih massa jenisnya? Tinggal kamu lihat yang satuannya cocok. 1000. 1000 ya, 1000 kg per meter kubik. 1000. Berapa gravitasinya? 10. Ini udah ada 10, oke. Kedalamannya, ingat kedalaman dia harus meter. Berapa kedalamannya? 100, 80, 20. 0,8. Oke, 0,8. Ingat, dihitung dari permukaan air, berarti ikan ini ada di 80 cm. Harus kita ubah ke meter, jadi 0,8 meter. Jadi Ibu kalikan di sini 0,8. Boleh nggak Ibu tulis 8/10? Boleh ya, supaya lebih gampang kalau kita mau habisin. Oke, kita habisin dulu ya. Ini 10 sama 10 habis kan? Jadi berapa tekanan hidrostatik airnya? 8.000. Iya, 8.000 Pascal atau 8.000 Newton per meter persegi. Nah, jawabannya C. Ingat ya, dihitung dari permukaan air. Kita Bu, Ibu keluarkan apa? Ibu hanya mengeluarkan yang ini aja. Ya, jadi Ibu hanya mengeluarkan bagian nefron saja. Jadi misalkan misalkan penyakit di ginjal itu nggak akan Ibu keluarkan. Kulit, hati nggak Ibu keluarkan. Jadi Ibu akan mengeluarkan fokus pada yang ininya saja. Jadi kita bahas ya. Yang pertama, yang muringkel-muringkel ini namanya adalah glomerulus. Ya, nah di glomerulus itu terjadi namanya filtrasi. Filtrasi itu penyaringan darah, maka Ibu tulis di sini glomerulus filtrasi, dia menyaring darah. Nah, hasil dari penyaringan darah atau filtrasi ini urin primer.
Jadi kalau misalkan ada orang tes urin, tiba-tiba di urinnya ada protein, berarti yang rusaknya adalah glomerulus. Kenapa? Karena di urin primer itu protein tidak boleh ada. Ya, tidak boleh ada. Jadi nama penyakitnya kalaupun ada nanti namanya adalah albuminuria. Jadi nggak boleh ada protein di urin. Yang rusaknya berarti kalau ini adalah glomerulus. Next ya. Turun ke sini. Nomor 2, ini namanya adalah tubulus contortus proximal, di mana terjadi reabsorpsi. Apa reabsorpsi? Reabsorpsi itu adalah diserap kembali. Jadi zat-zat yang masih ditubuhkan, yang ada, yang masih diperlukan tubuh ditarik kembali, diserap kembali. Salah satunya adalah glukosa. Tapi kalau misalkan ada orang tes urin, ketika dites ada gulanya, ada glukosanya, berarti yang rusak adalah proksimalnya. Kenapa harusnya glukosa diserap kembali? Dan nama penyakitnya adalah diabetes mellitus. Jadi ibu udah bikin ringkasannya nih ya. Hasil urinnya namanya urin sekunder. Ya, urin sekunder. Nah, turun kembali. Dia naik dulu, terus turun ke sini. Ini adalah lengkung Henle. Naik kembali. Karena nggak ada nomornya, ibu nomerin. Nomor 5 itu adalah tubulus contortus distal, terjadi prosesnya namanya augmentasi. Augmentasi apa? Penambahan zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Contohnya apa sih zat yang tidak dibutuhkan tubuh? Urea. Kalau kamu banyak makan protein, ada asam urat, urea ini banyak dihasilkan, urea dibuang. Contoh lagi apa? Kamu makan vitamin yang berlebih. Ini dibuang lewat urin. Contoh vitamin C, kalau kamu kayak minum UC 1000 contohnya gitu ya, kita sebenarnya nggak butuh 1000 loh ya. Cuman kalau kelebihan gimana ya nggak apa-apa, karena itu larut di dalam air dibuang. Jadi vitamin yang berlebih ini dibuang di sini. Ya, dibuang semuanya. Nah, inilah menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, kalau udah masuk ke urin sesungguhnya, ya dia akan masuk ke nomor 4, jalan ke nomor 4, namanya adalah tubulus kolektivus. Namanya kolektif, berarti apa fungsinya? Kolektif. Mengumpulkan, menyimpan. Yes, betul, jadi dia adalah mengumpulkan urin. Jadi dia mengumpulkan urin dulu sebelum nanti dialirkan ke ureter. Ya, jadi dia mengumpulkan urin. Oke, ini dia ya. Jadi ibu hanya akan mengeluarkan yang ini aja, yang lainnya nggak akan keluar. Tapi pasti soalnya akan ibu ubah ya. Nih, ada soal. Proses filtrasi ditunjukkan oleh bagian nomor A, B, C, D. 1. Nomor 1. Kalau gitu nanti soalnya bisa ibu ubah. Ibu ubah. Urin sekunder dihasilkan oleh nomor 2, betul. Urin sekunder dihasilkan nomor 2. Ibu nanya lagi. Urin dikumpulkan sebelum ke ureter, nomor 4, betul. Kalau ibu tanya lagi, apabila di urin ditemukan adanya glukosa, maka bagian yang rusak adalah nomor 2, betul. Jadi ini yang kamu pakai untuk menjawab soal. Ya ini aja. Jadi ibu nggak akan keluar, hanya yang ini aja. Ibu next ya, cek dulu. Oke, next. Kita nggak terlalu lama ya. Oke, next. Oke, kembali ke hitungan saudara. Nah, ibu akan mengeluarkan gelombang, hanya gelombang transversal. Longitudinal yang rapatan renggangan nggak keluar. Ya, jadi kita fokus di sini saja ya. Yang bandul nggak keluar. Jadi kita fokus pada gelombang transversal. Nah, ada gambar. Ibu mau nanya dulu sama kamu ya, gambar ini. Coba kamu lihat gambarnya. Menurut kamu, gambar ini terdiri dari berapa gelombang? Berapa lambda? 3, oke. Ibu nanya, memang kalau satu lambda atau satu panjang gelombang itu terdiri dari apa? Satu bukit? 1 lembah. Plus 1 lembah, betul. Jadi ini adalah 3 gelombang. 1 bukit, 1 lembah. 1 bukit, 1 lembah, 2, 1 bukit, 1 lembah, 3. Berarti kalau hanya 1 bukit aja, itu berapa lambda? Kalau hanya segini? Setengah. Berarti kalau gitu, pergerakan segini 1/4 ya. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Makanya ini disebut 1 lambda. Ingat ya.
Nah, oke, sekarang ada soalnya. Tentukan cepat rambat gelombangnya. Oke, cepat rambat gelombang itu ada rumusnya, Nak. Rumusnya apa? Rumusnya adalah V. Cepat rambat itu V sama dengan S per T. Ini yang umum ya. V bisa juga lambda dikali F. V bisa juga lambda dibagi periode. Oke. Nah, saran Ibu adalah kita cari yang paling gampangnya aja. Kita pakai yang nomor 1 dulu ya. Nah, Ibu nomorin. Oke. Ini nih, satuan cepat rambat itu meter per second. Berarti S itu satuannya meter. Berarti apa? Jarak. Jarak. S itu jarak. T itu berarti second. Kalau second apa? Waktu. Ya, jadi ingat kalau cepat rambat atau V itu adalah jarak dibagi waktu. Oke? Cara gampangnya gini, coba kamu lihat gambar. Apakah di situ ada yang ketemu nggak? Ada angka jarak nggak? 2 meter. Yes, 2 meter betul. Bener ya, 2 meter. 2 meter itu menurut kamu untuk berapa lambda? 1/4. 1/4 karena hanya dari sini ke sini 1/4. Berarti kita logikakan, kita dapat S untuk, kita pakai bahasa gampangnya, S untuk 1/4 lambda kita dapat 2 meter. Gitu ya. Nah sekarang kalau gitu kita cari aja waktu untuk 1/4 lambda. Jadi T untuk 1/4 lambda berapa? Coba kamu lihat waktunya. Oke, menurut kamu T untuk 1/4 lambda berapa? Ini 1/4 lambda kan? Dari sini ke sini? Iya, 0,5 second. Berarti 0,5 second. Ya udah kalau gitu V sama dengan S per T. Ya udah kita bagi aja. 2 dibagi 0,5. Berapa dapat? Mungkin kamu bingung nih. 2 dibagi setengah. Berarti 2 dikali 2/1. Jadi berapa? 4. 4. Yes. Oh ternyata dicarinya cepat rambat. Jadi kamu pasti logika, oh berarti nanti soal saya pasti ditanya cepat rambat nih. V sama dengan S per T. Coba kamu lihat di soal, ada berapa jaraknya? 30 cm. 30 cm. Oke, dari A ke B 30 cm. Kita baca soalnya. Jika gelombang A ke B memerlukan waktu 0,15, enak banget dapat soal gini. A ke B langsung diketahui waktunya 0,15. Ya tinggal aja dibagi 0,15. Jadi berapa? 30 dibagi 0,15 itu 15/100 ya. Nah, betul kan 15/100. Jadi sama dengan 30 dikali 100/15. Berapa ini? 200. 30 sama 15, 2. Ini jadi 200 cm per second. Oke. Kamu gambar cermin cekung, gambar seperti ini, set. Kamu ingat ya kalau cermin itu ada F-nya kan, ada 2 F-nya atau M-nya, titik kelengkungan cerminnya seperti ini, ya. Kalau udah, oke, kita kasih nomor ruangan. Dari cermin, ya, ini Ibu kasih gambar garis-garis belakangnya, ini artinya belakang cermin. Jadi kalau kamu mau melihat bayangan benda di cermin, ya kamu harus simpan di depan cermin. Ya nggak mungkin kan kamu mau lihat bayangan kamu berdirinya di belakang cermin, harus di depan cermin. Jadi lihat, dari cermin ke F itu ruangan 1, dari F ke 2F ruangan 2, dari 2F ke belakang ruangan 3, belakang cermin ruangan 4. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lihat soalnya. Sebuah benda diletakkan 45 cm di depan sebuah cermin cekung dengan fokus 60. Maka Ibu tulis F-nya 60. Kenapa ini Bu tulis 2F-nya 120? Dapat dari mana? 60 kali 2. Ya, karena kalau F-nya 60, kalau 2F-nya berarti dikali 2, 120. Sekarang katanya benda diletakkan 45 cm, berarti di ruang 1 ya. Kenapa? Karena F itu 60, berarti kalau 45 ya berarti majuan sedikit, berarti di ruang 1. Oke, di situ dulu. Itu soalnya ya. Sekarang kita belajar konsepnya. Ada ruang benda, ada ruang bayangan. Ruang benda tambah ruang bayangan. Ruang benda plus ruang bayangan jumlahnya harus 5.
Oke, 5. Sekarang Ibu punya ruang benda 1. Supaya totalnya 5, ruang bayangannya berapa? Gampang, Bu. 4. 4. 4. Sekarang kalau Ibu masukin ruang bendanya 2, kan ini ruang benda mungkin juga di 2. Berarti ruang bayangannya berapa supaya 5? 3. 3, betul. Sekarang kalau ruang bendanya Ibu masukin 3, berarti ruang bayangannya berapa? 2. 2. Ya, jadi ingat ya, ruang benda plus ruang bayangan harus 5. Nah sekarang Bu, yang susah itu nentuin sifat bayangan. Gampang banget, gampang banget. Sekarang Ibu tanya, 4 lebih apa dari 1? Lebih banyak. Lebih besar ya, lebih banyak. Berarti Ibu tulis, berarti ini adalah diperbesar. Gitu. 3 lebih apa dari 2? Lebih besar. Lebih besar. Jadi kenapa? Jadi gampangnya gitu. 2 lebih apa dari 3? Lebih kecil. Yes, lebih kecil. Jadi gampang gitu aja. Jadi kamu tinggal lihat ruang bayangan lebih apa dari ruang bendanya. Terus mungkin kamu bilang, Bu, terus kok ada nyata terbalik, maya tegak? Susah. Tipsnya. Nyata, pasangannya selalu terbalik, gak pernah berganti kalau di cermin. Nyata selalu sama terbalik. Kalau maya selalu sama tegak. Bu, kapan bayangan nyata terbalik? Kalau ada di depan cermin, nyata terbalik. Kalau ada di belakang cermin, dia maya tegak. Yakin? Lihat ya. Coba kamu lihat ruang bayangannya. 4. Lihat gambarnya. Depan cermin, belakang cermin. Belakang. Kalau belakang, maka dia maya tegak. Maka sifatnya ini adalah besar, diperbesar, maya dan tegak. Gitu. Coba kita lihat nomor 3. Ruang bayangan 3. Depan cermin, belakang cermin. Depan. Jadi sifatnya apa? Sifatnya nyata dan terbalik. Ini mutlak. Ya, oke, kita cek lagi. Sekarang ruang bayangannya ruang 2. Coba kamu lihat ruang 2. Depan cermin, belakang cermin. Depan. Jadi sifatnya apa? Nyata terbalik, maya tegak. Nyata terbalik. Yes. Nyata terbalik. Ini mutlak, ini cara gampangnya. Jadi soal ini coba kamu lihat. Bendanya ada di ruang berapa? Soal ini tadi yang Ibu gambar. Benda di ruang 1. Ruang 1, berarti bayangan di ruang 4. Berarti sifatnya nanti adalah yang ini, maya tegak, diperbesar. Berarti kalau ini adalah optionnya A, B, C, D, yang mana yang benar jawabannya? C. Ada suatu benda, jarak fokusnya, Ibu nggak pakai gambar, jarak fokusnya adalah 50 cm, jarak bendanya adalah misalkan 80 cm dari cermin cekung. Pertanyaannya Ibu, sifat bayangan yang terbentuk bagaimana? Oke. Ayo. Jarak fokusnya sekarang 50, jarak bendanya 80, berarti kalau Ibu gambarkan kira-kira seperti ini. Nyata terbalik. Boleh Ibu tulis tadi apa? Diperbesar nyata terbalik. Diperbesar nyata terbalik. Oke, kita lihat ya, benar atau tidak. Nyata dan terbalik. Oke, kita lihat ya, kita cek. Oke, fokusnya 50, F-nya 50. Berarti kalau di sini adalah 2, F-nya adalah 100. Berarti Ibu mau nanya dulu, bendanya ada di ruang 1, ruang 2, atau ruang 3? Ruang 2. Benda di ruang 2, oke. Jadi kita tahu ya, oke, ruang benda 2. Oke, ruang bendanya adalah 2, berarti ruang bayangannya berapa? 3. 3 lebih apa dari 2? Benar, Besar. diperbesar. 3 itu ada di depan cermin, di belakang cermin? Depan cermin, jadi sifatnya selalu nyata terbalik. Benar. Udah kayak gitu soalnya. Bu, mau dihitung? Boleh, silakan. Kamu kalau nggak percaya, kamu hitung saja. Pasti hasilnya sama. Ya, jadi kamu nanti boleh pakai cara yang langsung seperti ini, atau kalau misalkan kamu mau pakai cara hitungan juga boleh. Oke, itu kelas 8 benar-benar total beres.